Selamat pagi. Halo, perkenalkan nama saya Aisyah Safira Maharani atau bisa dipanggil Aisyah. Saya berdomisili di Kota Tangerang Selatan. Saat ini saya berusia 22 tahun, memiliki tinggi badan 160 cm dan berat badan 48 kg. Saya adalah seorang lulusan program studi manajemen dari Universitas Islam Indonesia Yogyakarta pada tahun 2023. Selain aktif mencari dan melamar pekerjaan, kesibukan saya saat ini adalah melanjutkan penelitian ilmiah di bidang perilaku konsumen bersama dosen pembimbing pada saat saya mengerjakan skripsi, di mana penelitian tersebut saat ini sampai pada tahap pengerjaan jurnal. Selama masa perkuliahan, saya pernah menjabat sebagai asisten dosen dan laboratorium pada 2 mata kuliah yang berkaitan dengan software atau perangkat lunak SAP, yaitu ERP atau Enterprise Resource Planning dan BPSOM atau Business Process in Sales Order Management. Saya bertanggung jawab dalam mengarahkan dan menjelaskan mahasiswa terkait fitur dan proses bisnis dalam software SAP, memberi dan menilai tugas harian dan kuis, mencatat kehadiran dan keaktifan mahasiswa selama kelas berlangsung. Pengalaman tersebut sangat mengasah dan meningkatkan kemampuan public speaking yang saya miliki. Prestasi akademik yang pernah saya capai yaitu mendapatkan juara ketiga dari Lomba Business Simulation atau Simulasi Bisnis tingkat nasional pada tahun 2022. Lomba tersebut diadakan secara berkelompok di mana posisi saya adalah sebagai CEO atau ketua kelompok. Dari situ saya mendapatkan banyak pengalaman terutama terkait bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik dan bijak. Saya merupakan pribadi yang ceria dan memiliki rasa empati yang tinggi. Saya merasa senang jika saya dapat membantu menyelesaikan masalah orang lain. Saya adalah orang yang berpegang teguh pada kejujuran dan tanggung jawab. Saya memiliki kemampuan untuk berpikir secara inovatif dan kreatif. Saya dapat melakukan critical thinking, problem solving, strategic planning, dan negosiasi dengan baik. Dengan pengalaman dan kepribadian yang saya miliki, saya berharap saya dapat membangun karir yang lebih baik untuk kedepannya. Baik, selanjutnya izinkan saya menjelaskan terkait apa itu jabatan RM Dana dan Transaksi di Bank BRI. Relationship Manager Dana dan Transaksi merupakan salah satu divisi atau jabatan di Bank BRI pada lingkup marketing atau pemasaran. Memiliki tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan identifikasi potensi dan kompetisi bisnis dana, pemasaran terpadu atau integrated banking solution, dan monitoring portofolio dana serta jasa bank lainnya. Berbicara soal marketing tentunya sangat berkaitan erat dengan produk. Seperti yang kita ketahui bahwasannya produk dana di Bank BRI sangatlah beragam. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait produk dana pinjaman atau kredit di Bank BRI. Nah, kira-kira apa sih kelebihan dan kelemahan dari produk dana pinjaman atau kredit di Bank BRI? Kelebihan dari produk dana pinjaman atau kredit di Bank BRI yaitu dengan adanya sistem permodalan yang dipegang langsung oleh pemerintah sebagai perusahaan BUMN, BRI memiliki beragam produk dana yang bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang juga bisa dibagi berdasarkan jenis nasabah, mulai dari individu atau pribadi, perusahaan, dan UMKM. Selain itu, sebagai salah satu bank BUMN terbaik sekaligus terbesar di Indonesia, maka dapat dipastikan memiliki kredibilitas produk dana pinjaman atau kredit yang mumpuni. Selanjutnya, kelemahan produk dana pinjaman atau kredit di Bank BRI yaitu memiliki catatan tingkat non-performing loan (NPL) atau yang biasa juga disebut dengan kredit macet yang relatif lebih tinggi dibanding dengan bank pesaingnya, yaitu sebesar 2,67% di tahun 2022 dan naik jadi 2,8% sampai 3% di tahun 2023, di mana catatan tingkat NPL bank pesaingnya bisa berada di bawah angka 2%. Namun hal tersebut tidak perlu dikhawatirkan karena seperti yang telah saya katakan sebelumnya, bahwasannya Bank BRI merupakan bank yang sistem permodalannya langsung di bawah pemerintah, sehingga dapat dipastikan kredibilitas produk dana pinjamannya. Selanjutnya, izinkan saya menjelaskan strategi apa yang akan saya lakukan sebagai RM Dana dan Transaksi dalam mencapai target di Bank BRI. Yang pertama, saya akan melakukan segmentasi pasar dengan mengidentifikasi nasabah mulai dari jenis nasabah, tingkat status sosial, tingkat pendapatan, serta tingkat kepentingan nasabah atau kebutuhan jasa bank.
Kemudian, saya akan menetapkan pasar sasaran untuk produk, kredit, atau pinjaman berdasarkan hasil identifikasi segmentasi pasar yang telah saya lakukan. Dan yang terakhir adalah menetapkan strategi pemasaran terbaik untuk memasuki pasar, seperti memulai dengan melakukan pendekatan secara personal dengan target nasabah, kemudian melakukan pengenalan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, memberikan pemahaman terkait manfaat yang akan didapat nasabah ketika memilih produk dana di Bank BRI, dan kemudian yang terakhir adalah memberikan penawaran produk dana tersebut. Nah, tentunya dalam melakukan strategi pemasaran, saya akan selalu melihat bagaimana tren pemasaran saat ini, serta saya akan terus menjalin hubungan yang baik dengan nasabah dan menambah relasi dengan nasabah baru. Dalam mencapai target sebagai marketing, tentunya saya akan memilih untuk mengelola lebih dari 10 nasabah dengan berbagai macam portofolio bisnis. Hal tersebut karena saya berorientasi pada kuantitas dengan tidak lupa terus memberikan kualitas pelayanan yang terbaik untuk nasabah. Selain itu, dengan menangani banyak portofolio bisnis seiring waktu tentunya akan mengasah skill saya dengan adanya banyak pengalaman dalam penanganan serta pelayanan produk dana bersama nasabah Bank BRI. Sekian video singkat perkenalan diri dari saya. Mohon maaf jika ada salah dan kurang. Terima kasih atas perhatiannya.